Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Baik kita yang akan mengikuti ibadah di rumah Tuhan saat ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming di rumah. Mari bersama-sama saya undang kita untuk berdiri, untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan sampai saat ini. Saat ini kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajari kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian, Mazmur pasal 133, Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Tulisan yang tercetak keluar akan saya bacakan, dan yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Demikian Mazmur pujian.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan kita bersama-sama angkat pujian Kidung Jemaat nomor 55 bait 1, 2, dan 3, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Roma pasal 15. Roma 15 ayat 10 dan 11. Roma 15 ayat 10 dan 11, firman Tuhan menyatakan, dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena kita mengimani
hanya oleh kasih-Nya maka kita dapat menjalani kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita jalani. Dan saat ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan jemaat Tuhan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Ya. Dari firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca dan dengarkan, ya, dari Roma 15 ayat 10 dan 11. Di sana dikatakan, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Jelas dari firman Tuhan ini secara singkat dapat saya katakan ada dua hal yang menjadi penekanan, ya, terutama tentunya bagi kita yang mengikuti peribadatan ini, baik kita yang mengikuti di gereja ini maupun saudara-saudara kita jemaat yang mengikuti secara live di rumah. Ya. Dari firman Tuhan tadi dikatakan, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Ada seruan, ada panggilan bagi kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Seruan bersukacitalah. Bahkan bersukacitalah dengan umat-Nya. Artinya bersukacita tidak hanya secara, maaf kalau saya katakan secara perorangan atau secara pribadi, tetapi juga disebutkan dengan umat-Nya. Artinya dengan umat Tuhan, ya, dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, ya, sebagai umat Tuhan. Nah, ini merupakan suatu seruan atau panggilan bagi kita yang mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Adakah orang yang tidak mengimani Tuhan dalam kehidupannya? Ya. Jawabannya kita lihat dari kehidupan, keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dari situ akan terlihat
orang-orang yang merasakan bahwa dirinya adalah umat Tuhan. Ya. Secara khusus bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Mengapa kita dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan? Ya. Karena atas pemahaman kita bahwa Tuhan hadir berada dalam kehidupan kita, maka kita mengimani bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan karena itu, sebagai umat atau orang-orang pilihan Tuhan, tentunya ada panggilan, ada kalau boleh dikatakan ada seruan untuk kita menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita tidak jalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, bagaimana mungkin orang akan mengatakan kita bagian dari umat pilihan Tuhan. Ya. Dan karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, dalam ayat 11 tadi dikatakan, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ya. Ada panggilan untuk selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya tentunya tidak lain, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ya, kita sungguh bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang kita bisa dan dapat membacanya sendiri. Ya. Ya. Bisa dibayangkan sekiranya Alkitab kita ini, Alkitab Bapak Ibu, itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kira-kira bagaimana kita bisa membacanya, bisa memahaminya. Ya. Dia mau ikut. Ya. Ya, ada kucing mau ikut bersama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bahwa dari firman Tuhan yang menjadi dasar landasan perenungan kita pada malam ini, seruan atau panggilan, ya, yang
disampaikan kepada kita. Ya. Jujur, dalam kehidupan kita, ya, ada kalanya pujian kepada Tuhan, ya, tidak kita nyatakan. Ya. Namun Ibu Bapak kekasih Tuhan, kembali saya mau katakan, kita sungguh bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, memanggil kita, ya, untuk kita selalu berada dalam lingkup kuasa kasih Tuhan. Ya. Pertanyaan, adakah dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan tidak berada pada lingkup sebagai umatnya? Ya. Kalau mau jujur, ya kadang-kadang seperti itu. Ya. Apalagi, maaf, kalau ada sesuatu yang dalam pikiran kita, dalam keberadaan kita, membuat kita, ya, tidak konsentrasi pada Tuhan, ya, sehingga yang muncul binatang, ya, anjing kamu. Kadang kan kita mendengar seperti itu, anjing kamu. Kalau bahasa Bugisnya bilang asupe membetomo, artinya ya memang kamu anjing aja, ya, tidak tahu diri, ya. Kadang seperti itu. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu membawa kita dalam situasi sebagai panggilannya, ya. Karena itu sekalipun, ya, maaf, rasanya sebagai manusia tidak ada yang terluput dari pernah marah. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita marah, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan. Ya. Tapi ya itulah kalau marah. Ya. Ya. Dan ya kembali bahwa kita sangat bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu memanggil kita. Secara khusus yang menjadi nats perenungan kita pada malam ini, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia.
panggilan untuk kita berada dalam lingkup kuasa kasih Tuhan yang dengannya ada sukacita, yang dengannya ada pujian. Yakin bahwa ketika kita ada dalam sukacita Tuhan, pasti pikiran-pikiran marah, pikiran-pikiran yang gimana ya, ya semacam itulah, tidak ada dalam benak kita. Ketika kita berada dalam sukacita Tuhan, ketika kita berada dalam pujian, memuji kemuliaan nama Tuhan, maka yang tadi contoh saya katakan, ketika marah tidak segan-segan, anjing memang kamu, babi memang kamu, sapi kamu, ya. Nah, firman Tuhan selalu datang menyapa kita. Dan itu yang sering saya katakan, sangat bersyukur kita bahwa firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, itu kita bisa pahami dengan baik, karena firman-Nya kita bisa baca dalam bahasa kita bisa mengerti, kita bisa memahaminya. Ya. Seperti tadi saya katakan, kita bayangkan sekiranya Alkitab kita masing-masing ini masih dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, apa kita mau lakukan? Ya. Tidak kita pahami, tidak kita mengerti. Tetapi dengan seperti ini, dengan adanya ini, kita sungguh bersyukur. Kita diingatkan, kita dipanggil. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ya. Panggilan untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senantiasa kita dapat merasakan panggilan itu, kita dapat memahami akan panggilan itu, sehingga apa yang dikatakan dalam ayat 13, ya, ayat 13 di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Dengan kita berada dalam sukacita Tuhan, dalam pujian, memuji Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada pengharapan, ya, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita selalu menyatakan itu kepada Tuhan. Karena itu, ya, tidak usah heran, ya, kalau satu dan lain hal membuat kita harus marah, ya, dan marah, kemudian setelah itu lewat,
kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Bahkan kadang-kadang mungkin kita syukur saya cuma marah-marah. Ya. Tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita sungguh bersyukur ada firman Tuhan yang selalu menyapa kita. Ada firman Tuhan yang dapat kita baca, mengerti, memahami, dan dengannya membawa kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak boleh marah. Ya. Marah, tetapi tidak berbuat dosa. Loh, apa ada marah berbuat dosa? Ada. Marah, terus memaki-maki, apalagi main kasar, pukul, tendang, wah itu ya, repot itu, ya. Ya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita sungguh bersyukur ada firman Tuhan yang selalu menyapa kehidupan kita, sehingga kita menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita senantiasa memuji dan memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Dan dari sanalah kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kita, memberkati kita, sehingga dengan firman Tuhan ini kita senantiasa dalam sukacita Tuhan, kita senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai jawaban kita atas firman Tuhan, Kidung Jemaat 443 ayat 1 dan 2.
Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengimani Engkau juga yang sudah menghantar kami sehingga kami boleh bersama-sama dalam peribadatan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala berkat Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Saat ini Bapa, dalam peribadatan kami diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, mendengarkan firman Tuhan dan pemberitaannya. Kami mohon kiranya peribadatan kami ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa bersyukur, memuliakan Engkau, memuji Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa kiranya dalam kami menjalani kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, Tuhan juga yang senantiasa memberkati. Tuhan juga yang senantiasa menolong kami, memberikan kesehatan, kekuatan dalam kami bekerja, dalam kami berkegiatan, dalam kami berusaha. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan pakai lewat gereja Tuhan, nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, secara khusus pemerintah kami di Bontang. Tuhan berkati agar pemerintah kami senantiasa dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya untuk membawa kami sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat yang baik. Dan di atas semuanya itu Tuhan, Engkaulah yang senantiasa kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, mereka yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Engkau tolong mereka ya Bapa. Kau berikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan bagi mereka.
Dan kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang melayani di bidang kesehatan. Engkau juga berkati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan membawa hasil karena Tuhan yang hadir memakai mereka. Kami mendoakan jemaat kami di sini, Tuhan. Dari pendeta jemaat kami, para pendeta yang membantu dalam pelayanan, majelis jemaat, pegawai kantor gereja, penjaga gereja, pemandu lagu, pemain organ, multimedia, atau siapapun dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan dalam pelayanan kami di jemaat ini. Tuhan berkati kami semua, agar senantiasa kami dapat melayani dengan penuh sukacita dan nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar setelah peribadatan kami berakhir selesai, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga yang selalu menyertai dan memberkati. Bahkan dalam istirahat kami di malam ini, Tuhan juga yang menjaga melindungi kami. Inilah kami, Bapa. Kami hanya mempertaruhkan kehidupan kami, keberadaan kami, rencana-rencana kami, kegiatan-kegiatan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 107 ayat 21 dan 22 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 295, bait 1 sebelum persembahan dan baitnya kedua setelah persembahan kita berikan.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri peribadatan kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman-Nya yang telah kita dengar. Kidung Jemaat 391 ayat 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terima kasih, ibadah kita selesai. Silahkan duduk. Mungkin ada pengumuman-pengumuman.